terlambat sudah tertinggal kereta. Pendidikan itu harus nomor satu bagi kemajuan bangsa kita. Shalom. Saudaraku yang dikasihi Yesus, kita bertemu lagi dalam YouTube channel Hidup Karena Kasih Karunia Allah. Kiranya kita selalu memberikan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan dan dibawa semakin memahami firman Tuhan dan kehendaknya dalam hidup kita. Sahabat yang dikasihi Yesus, mari kita mulai ibadah kita pagi ini dengan berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk segala berkat Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk segala kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan karena perlindungan, penjagaan dan kuat kuasa Tuhan yang tidak pernah putus, tidak pernah habis bagi kami, sehingga kami menikmati segala kemuliaan dan kemurahan-Mu. Bapa, saat ini kami akan belajar firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang Kau berikan ini menjadi tuntunan bagi hidup kami, Roh Kudus. Berikanlah kami pemahaman yang pasti, benar, dan sesuai dengan kehendak-Mu saja akan firman-Mu, kebenaran-Mu, dan kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Bimbinglah kami dalam sepanjang hidup kami, untuk kami menikmati segala kebaikan-Mu dan mengagungkan Engkau. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Sahabat yang dikasihi Yesus, renungan pagi kita pada hari ini, hari Senin 6 Juli 2020 berjudul Ingatlah akan Tuhan dalam surat wasiat-Mu. Mari kita baca ayat hafalan bersama-sama. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Tertulis dalam 1 Korintus 4 ayat 2. Saudara yang dikasihi Yesus, mereka yang menjadi penata layan yang setia dari harta kekayaan Allah harus mengetahui dengan tepat bagaimana keadaan usaha mereka, dan sebagai orang yang bijaksana, mereka harus mempersiapkan diri kepada keadaan darurat yang bagaimanapun bentuknya. Sekiranya pintu kasihan bagi mereka ditutup dengan tiba-tiba, mereka pun tidak meninggalkan kekacauan yang begitu besar kepada orang yang berkewajiban untuk menentukan status harta kekayaan mereka. Banyak orang yang tidak menghiraukan masalah surat wasiat ini sementara mereka masih dalam keadaan sehat. Tetapi persiapan ini harus diadakan oleh saudara kita. Mereka harus tahu keadaan keuangan mereka dan tidak boleh membiarkan usaha mereka berada dalam keadaan kusut berantakan. Mereka wajib mengatur harta milik mereka sedemikian rupa sehingga mereka dapat meninggalkannya setiap saat. Surat-surat wasiat harus dipersiapkan sedemikian rupa sehingga memenuhi syarat hukum yang berlaku. Sesudah diadakan surat wasiat, itu masih dapat diperpanjang masa berlakunya untuk bertahun-tahun lamanya, dan tidak ada bahayanya walaupun sumbangan diperlukan dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan pekerjaan Tuhan. Maut bukan berarti terus datang atau satu hari lebih cepat. Hai saudara-saudara, hanya karena saudara sudah mengadakan surat wasiat itu. Dalam membagi-bagikan harta kekayaan saudara kepada kaum keluargamu, buatlah suatu kepastian bahwa saudara tidak melupakan pekerjaan Allah. Saudara adalah seorang penata layan yang menjaga harta kekayaannya, dan haknya wajiblah menjadi pokok pertimbangan saudara yang terutama. Istri dan anak-anak saudara sudah tentu tidak boleh dibiarkan melarat. Persediaan harus diadakan bagi mereka kalau mereka kelak kekurangan. Tetapi janganlah hanya karena kebiasaan yang demikian, janganlah cantumkan daftar yang panjang dari nama-nama kaum keluarga yang tidak berkekurangan. Janganlah ada orang yang berpendapat bahwa ia melaksanakan kemauan Kristus dalam menimbun harta kekayaan sepanjang umur hidupnya, dan kemudian pada waktu ajalnya sudah hampir tiba meninggalkan warisan itu sebagian untuk persembahan amal. Ada orang yang kikirnya menahan uang pada waktu mereka masih hidup
kemudian merasa yakin bahwa mereka dapat mengimbangi untuk menutupi kekikiran mereka selama hidupnya dengan meninggalkan sebagian dari warisannya untuk dipakai memajukan pekerjaan Tuhan, tetapi tidak ada separuh pun yang diserahkannya secara sah akan bermanfaat bagi usaha yang dimaksudkan. Saudara-saudara yang kekasih, adalah lebih baik kamu sendiri yang menabung uangmu di bank surga dan jangan mempercayakan penata layananmu kepada orang lain. Para orang tua harus sangat berhati-hati mengalihkan talenta-talenta keuangan yang sudah dipercayakan Allah kepada mereka, kecuali mereka mempunyai bukti yang dapat dipercaya bahwa anak-anak mereka menaruh perhatian, kasih dan pengabdian yang lebih besar kepada pekerjaan Allah daripada yang ada pada mereka sendiri. Dan anak-anak ini akan lebih bersungguh-sungguh serta lebih giat memajukan pekerjaan Allah. Dikutip dari buku Seri Membina Keluarga, jilid 1, halaman 379 dan 380. Saudaraku, ini merupakan satu pelajaran yang bagi manusia sangat penting, terutama dalam hal memberikan kebutuhan, memenuhi kebutuhan keturunan ketika orang tua sudah berpulang. Dan yang penting sekali dalam hal ini adalah ketika wasiat dibuat atas kehendak Tuhan, atas kemurahan Tuhan, dan komposisinya sesuai dengan hukum yang berlaku di mana kita berada, sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang diatur oleh negara dan memuliakan nama Tuhan. Satu hal yang terpenting yang saya dapatkan dalam pelajaran hari ini adalah bahwa kita sebagai umat manusia yang mendapatkan harta kekayaan yang akan meninggalkannya untuk keturunan kita, harus berpegang teguh pada pernyataan apa yang kita miliki adalah karunia, pemberian daripada Allah semata. Oleh karena itu, selagi kita masih hidup, selagi kita ada, kita jangan sampai menahan-nahan hak Tuhan, hak orang-orang yang ada di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan dari kita. Karena apa? Karena begitu Tuhan dengan amarahnya, dengan keinginannya, dengan kehendaknya mengambil apa yang kita miliki, semuanya itu akan segera beralih dari kita. Dan bisa saja kita menderita habis-habisan tanpa apapun, sesuatu pun yang menjadi milik kita. Tapi Tuhan berhak memberikan segala kebutuhan kita sesuai dengan kehendak-Nya. Saudara, biarlah selagi kita hidup, kita melayani Tuhan, kita melayani sesama karena kasih karunia Tuhan, dan biarlah kehendak-Nya yang menjadi karunia bagi kita, sehingga ketika kita meninggalkan wasiat bagi keluarga kita, itu adalah berkat yang terbaik yang Tuhan berikan bagi mereka, dan sukacita dalam hidup kita, serta kita sudah menabung dalam tabungan kerajaan surga yang luar biasa, yang megah, yang ajaib dan mulia. Biarlah nama Tuhan dimuliakan dan kita mendapat kasih karunia Tuhan sepanjang hidup kita sampai Yesus datang. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga yang maha baik, yang memberikan kami segala kebutuhan kami, segala berkat kasih karunia dan pemberian Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Biarlah Tuhan kami mensyukurinya dengan mengembalikan hak-Mu dalam persembahan perpuluhan dan menolong sesama kami yang membutuhkan. Bapa, biarlah hidup kami Tuhan hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Pimpinlah kami Bapa untuk menjadi anak-anak terang-Mu dan hidup dalam kebenaran-Mu dan membawa orang-orang di sekitar kami menyembah Tuhan, mengagungkan Engkau dan hidup dalam kasih karunia-Mu. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, di dalam nama-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan penebus kami.
kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Liburan seru di kota Blitar. Tak ingin pulang terburu-buru. Jika diri jadi pintar, berterima kasihlah kepada guru. Biarlah kita memuliakan Tuhan sepanjang hidup kita. Please like dan subscribe dan share video ini kepada orang-orang yang Anda kasihi. Horas.